problem fundamental di dalam bangsa kita menganggap bahwa rakyat ini adalah budak jajahan. Pemerintah ini adalah penjajah penguasanya. Agar bisa mengontrol rakyatnya, satu-satunya cara adalah dikasih aturan, kemudian ditakut-takuti oleh pidana, sehingga rakyatnya mau nurut. Undang-undang kita hampir semuanya dibuat, kalau nggak ada pasal pidananya, si pembuat undang-undang tidak yakin bahwa undang-undangnya ditaati. Itu problem serius dari bangsa kita. Jadi sebenarnya nggak cuma undang-undang ITE, hampir semua undang-undang pasti ada pasal pidananya. Dengan anggapan, kalau kau melanggar, dipenjara. Saya belum sempat ketemu, karena pembahasan RUU, belum ketemu dengan orang yang ngotot dengan pembuatan pidana. Tapi di kebanyakan diskusi wacananya demikian. Yang keempat, artinya undang-undang ITE ini sebenarnya tidak ada maksud untuk pidananya di pemerintah. Dan saya sepakat, nggak ada pidananya. Yang keempat, begini, pemerintah sekarang sudah mengambil alih fungsi meregulasi tentang dunia digital lewat internet. Ada 2 kasus ekstrim yang saya bisa kasih contoh. Negara Cina itu melarang semua media yang ada di internet masuk ke negaranya. Tapi di Cina membuat Facebooknya sendiri, membuat Twitternya sendiri, membuat banyak website dan aplikasi internal untuk kepentingan rakyat Cina. Dan para pejuang Barat mengatakan banyak sensor di Cina. Yang kedua, contoh lainnya adalah Korea Utara, melakukan hal yang mirip. Dalam diskusi dengan Kominfo, dinyatakan ketika ada yang menggugat pasal 27 ITE ini, dijawab oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kenapa harus diperberat ancaman pidananya dibandingkan KUHP. Alasannya 3, internet itu borderless, tidak bisa dibatasi oleh ruang negara. Yang kedua, dia mudah di-copy, bisa dengan mudah didistribusikan kemanapun dengan cepat. Yang ketiga, dia immortal, artinya datanya yang nggak bisa dihapus. Itu 3 argumennya Mahkamah Konstitusi. Buat saya mengatakan argumen itu boleh, tetapi itu argumen yang dipatahkan oleh negara Cina dan Korea. Kata siapa dia borderless? Di Cina bisa dibatasi, di Korea Utara bisa dibatasi. Kemudian yang kedua, bahwa dia bisa di-copy di mana-mana, ya karena dia ada single gateway di Cina, setiap ada kata-kata jelek, di-del dengan serempak juga. Bisa dikontrol proses kopinya. Yang ketiga, bahwa dia immortal, datanya akan abadi. Di Eropa Barat sekarang sudah ada lebih dari 3.400 aduan kepada pengadilan di seluruh Eropa memaksa Google menghapus data yang tidak diinginkan. Ada tanggung jawab pemerintah untuk infrastruktur internet kita, bahwa pemerintah harus punya single gateway. Sekarang ini di Indonesia punya 13 root server, yang 13-13-nya dikontrol oleh Amerika. Kita harus punya root server. Kita harus punya root servernya sendiri di Indonesia, dan harus punya single gateway. IP address-nya harus diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, semua website, semua aplikasi yang masuk ke dalam wilayah kedaulatan
Republik Indonesia harus approval by pemerintah. Nggak bisa Facebook ujuk-ujuk masuk. Kalau aku bilang Mbak Eski, apa salahnya Mbak Eski dimasukkan pengadilan? Menurut aku kesalahan yang pertama kali yang dikejar adalah pemerintah. Harusnya setiap Mbak Eski nulis ada kata-kata yang punya potensi menjadi hal penghinaan, pencemaran nama baik, harus muncul di Facebook. Mbak Eski beneran mau ngomong jelek, mau menghina orang ini, otomatis di maksudnya warningnya ketika bikin komen langsung oleh si Facebook. Dan itu hanya negara yang bisa paksa si Facebook. Hanya negara bisa maksa si Twitter. Jadi kalau warga negaranya dulu dipaksa untuk bertanggung jawab, saya dalam posisi pemerintah tanggung jawab dulu. Nggak bisa rakyatnya dibebani ketika negaranya tidak menjalankan fungsinya. Bisa nggak bunuh pakai internet? Bisa lah. Kan menjadi nggak logis undang-undang ini. Masa semua hukum-hukum yang di dunia offline dimasukkan di dalam undang-undang ITE?